Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Aska Lesmana dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 teori. Yang pertama ada speech edge theory, yang kedua ada naratif, dan yang ketiga ada teori semiotika. 1. Speech edge theory. Speech edge atau yang dalam bahasa Indonesia disebut tindak tutur merupakan teori yang menganggap bahwa makna ungkapan linguistik dapat dijelaskan dengan mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan tindak tutur. Seperti misalnya menegur, menegaskan, lalu memerintah, menyerukan, menjanjikan, mempertanyakan, meminta, memperingatkan, dan sebagainya. Pemikiran John Austin tentang speech edge theory dibagi menjadi 2 konsep, yaitu konstantif dan performatif. Ucapan konstantif dan performatif tidak benar-benar dapat dibedakan. Misalnya, pada saat menyampaikan ucapan konstantif karena faktual. Namun juga dilihat siapa yang berbicara. Punya atau memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi tersebut. Ada syarat yang harus dipenuhi agar ucapan itu dalam kategori performatif. Jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi infelicity atau kegagalan. Kategori antara lain diucapkan oleh orang-orang yang tepat atau punya otoritas, lingkungan yang pas, dan prosedur tertentu. Speech edge theory dibagi menjadi 3 jenis ucapan, yaitu yang pertama ada locutionary edge, yang artinya tindakan mengatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Yang kedua ada illusionary edge, yaitu ucapannya tidak sekedar bermakna namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Yang ketiga ada persuasionary edge, yang artinya pendengar benar-benar dipengaruhi atau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Ada efek psikologis bagi yang mendengar. Lalu ada juga illusionary edge dibagi menjadi 5, yaitu ada verdictive, yang artinya keputusan, lalu exertivis, terus commissivis atau komisif, terus behabitivis atau kebiasaan, dan yang terakhir ada expositivis atau ekspositif. Lalu yang kedua ada naratif. Definisi naratif dibagi menjadi 3. Yang pertama, paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akan nilai emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Yang kedua, Fisher mendefinisikan narasi sebagai tindakan simbolis, kata-kata dan atau perbuatan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang hidup, menciptakan atau menafsirkannya. Yang ketiga, ada paradigma naratif Fisher adalah mitra interpretatif untuk upaya mereka. Fisher tidak
menganggap paradigma naratif sebagai retorika khusus. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai fondasi untuk membentuk suatu kepercayaan. Fisher menyatakan bahwa esensi dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Konsep naratif Fisher, naratif bukan hanya sebuah cerita tetapi cerita berkelanjutan atau peristiwa yang memiliki awal, tengah, dan akhir, serta mengundang pendengar untuk menafsirkan maknanya dan menilai nilainya bagi mereka. Naratif dibagi menjadi 5 asumsi. Yang pertama, ada keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pertimbangan yang sehat. Yang kedua, orang pada dasarnya adalah pencerita. Yang ketiga, rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi dan kesetiaan cerita, alasan, dan lambang berbagai cara adalah pergeseran konseptual utama. Yang keempat, ada pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, budaya, biografi, dan karakter. Yang kelima, dunia sebagai satu kesatuan cerita yang kita pilih dan kemudian kita bentuk kembali menjadi susunan kehidupan yang baru lagi. Lalu, konsep kunci dalam pendekatan naratif dibagi menjadi 5. Ada narasi, rasionalitas naratif, koherensi tersendiri ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada struktural dan material. Lalu, selanjut yang keempat ada kebenaran, lalu yang kelima ada logika. Lalu, yang ketiga ada teori semiotika. Menurut bahasa Yunani, semion itu berarti tanda. Jadi, semiotika adalah tanda. Semiotika ialah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Menurut Susanne Langer, menilai simbol atau tanda merupakan sesuatu yang penting. Kehidupan binatang diperantarai oleh perasaan, tetapi perasaan manusia diperantarai oleh sejumlah konsep, simbol, dan bahasa. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya. Contohnya seperti asap, yang di balik asap pasti ada api. Nah, asap tersendiri merupakan sebuah tanda. Semiotika menurut Ferdinand de Saussure adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanda terkait dengan hukum yang ada di masyarakat. Saussure membagi semiotikanya menjadi 4 konsep. Yang pertama yaitu signifian dan signifi. Signifian adalah hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran kita seperti gambaran visual dari objek. Lalu signifi adalah makna yang kita pikirkan setelah menerima sebuah tanda. Yang kedua adalah parole and langue. Langue dapat diartikan sebagai suatu sistem dari tanda atau kode. Parole adalah tindakan yang dilakukan secara individual dari kemauan dan kecerdasan berpikir. Yang ketiga adalah sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah penjelasan tentang sesuatu kondisi yang berhubungan dengan masa. Lalu diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan yang terjadi di suatu masa yang
Keempat, ada sintagmatik dan paradigmatik. Sintagmatik adalah unsur dari kalimat yang tidak bisa digantikan dengan unsur lainnya. Paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat diubah dengan unsur lainnya dengan catatan memiliki arti dan maksud yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.